Pondok pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam, di mana para santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang guru yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai. Keberadaan pesantren pun memiliki makna tersendiri dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pesantren merupakan jalan pertama dalam mempelajari serta mendalami ilmu agama. Dalam menjalani kehidupan di pesantren, pada umumnya mereka mengurus sendiri keperluan sehari-hari dan mereka mendapat fasilitas yang sama antara santri yang satu dengan yang lainnya. Santri diwajibkan mentaati peraturan yang ditetapkan di dalam pesantren tersebut. Para santri yang belajar dalam satu pondok biasanya memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat. Dalam kehidupan kesehariannya, mereka hidup dalam nuansa religius karena penuh dengan amaliyah keagamaan seperti puasa, sholat malam dan sejenisnya. Nuansa kemandirian karena harus mencuci, memasak makanan sendiri. Nuansa kesederhanaan karena harus berpakaian dan tidur dengan apa adanya. Mengambil barokahnya berdirinya ini untuk mengenang sejarah berdirinya pondok ini, ada relevansinya dengan adanya SEA Games di Indonesia yang kebetulan ada di Sumatera Selatan. Oleh karena itu, perlu kami paparkan sedikit tentang kronologis sejarah perkembangan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Awal berdirinya, yang tentunya namanya juga pondok, kondisinya sangat sederhana sekali. Dari mulai bangunan yang dari atap-atap rumbai, dari dinding-dinding papan, namun pengajian-pengajian seperti madrasah diniyah dengan berkelas ula dan usto sudah mulai berjalan. Kalau madrasahnya itu diawali pada bulan Juli tahun 2012. Oleh karena itu, pondok pesantren ini masih dalam taraf pembelajaran menata pondasi pondok pesantren yang bervision ke depan yang setara dengan pondok-pondok yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Oleh karena itu, pondok pesantren yang didirikan ini semata-mata untuk bagaimana generasi-generasi yang ada di daerah khususnya di Kecamatan Talang Kelapa ini tidak jauh-jauh ke Pulau Jawa, tidak jauh-jauh ke tempat atau daerah lain yang memang pemerataan daripada pondok pesantren ini khusus di wilayah Indonesia belum sampai menyentuh pada level daerah atau desa. Pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini memang cukup sederhana sekali. Namun kita mempunyai vision ke depan setara dengan sekolah-sekolah yang berbasis kementerian dengan kalender akademik yang digarap oleh Kementerian Agama, ya kita berkurikulum seperti itu. Namun yang salafiyah tetap berjalan, anak-anak yang di sekitar bisa mendatangi pondok ini untuk mengaji dengan biaya yang sangat ringan, yang tentunya banyak membantu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang ada di daerah ini. Khususnya desa yang berdekatan adalah Sungai Ringit Induk dan daerah transmigrasi Blok A, Blok B, dan Blok C. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pondok ini berdiri atas gotong royong umat, dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Jadi tidak ada membebani masyarakat dari sisi finansial atau biaya. Oleh karena itu banyak sekali dari pendapat Bapak dan Ibu di daerah ini berterima kasih kehadiran pondok ini untuk bisa menggarap pendidikan walaupun bersifat tradisional atau modern ini, mereka bisa mengikuti dengan baik dengan biaya yang sangat murah.
Adapun sasaran ke depan bahwa anak-anak yang sekolah di pondok pesantren ini diupayakan untuk bisa juga sekolah di formal atau di madrasah sanawiyah atau di madrasah aliyah. Jadi anak-anak kita yang memang mempunyai jarak tempuh atau zonasi yang jauh, mereka terbantu dengan mondok dan mereka juga bisa mengikuti pembelajaran formal. Agar ke depan dua sisi ijazah ini, dari ijazah diniyah dan ijazah formal madrasah, itu semuanya bisa difungsikan. Namun mereka juga bisa bersekolah dengan kondisi yang sangat sederhana tetapi bisa mengikuti kegiatan formal. Oleh karena itu, harapan kami tambahan referensi tentang pondok pesantren Darul Hikmah ini menjadi jawaban bagi masyarakat yang belum mengenal kehadiran kami yang jatuh pendiriannya tepat pada pendirian SEA Games di Sumatera Selatan. Selain pembelajaran agama, santri pun dibekali dengan ilmu pengetahuan alam dengan cara bercocok tanam dan berkebun yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian santri terhadap lingkungan dan kemandirian pribadi. Berbagai macam tanaman sayuran seperti kacang panjang dan umbi-umbian ditanam oleh santri di pondok pesantren ini. Hasil panen dari bercocok tanam yang dilakukan para santri ini tak sekedar untuk memenuhi kebutuhan santri, melainkan dijual dan hasilnya dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana pondok pesantren. Selain bercocok tanam, santri juga diajari keterampilan wirausaha lainnya, seperti budidaya ikan lele. Ponpes Darul Hikmah berada di area lahan sekitar 2 hektar, memiliki potensi lahan dan sumber daya manusia yang mendukung dalam mengimplementasikan ekonomi pesantren bidang budidaya perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan gizi santri, serta pengembangan jiwa wirausaha santri. Ketika berada di tengah masyarakat, mereka tidak menjadi beban, tapi sebaliknya menjadi pencerah yang bisa mengajarkan masyarakat ilmu agama. Berbagai inovasi pun terus dikembangkan oleh pondok pesantren Darul Hikmah. Namun demikian, fokus utama pondok ini dalam memberikan pendidikan agama yang berkualitas, terutama dalam hal penguasaan Al-Quran, kitab kuning, juga bahasa Arab. Sholat berjemaah dilanjutkan dengan ceramah agama, merupakan kegiatan rutin santri di pondok ini. Kitab kuning merupakan sumber ilmu pengetahuan alam yang menjadi warisan yang sangat berharga dari para ulama di masa kejayaan Islam. Pembelajaran kitab kuning merupakan ciri khas dari pondok pesantren, karena memang di pesantrenlah diajarkan berbagai kitab kuning tersebut dan tidak ditemukan di lembaga pendidikan umum. Ada beberapa metode pembelajaran kitab kuning yang lazim digunakan. Di antaranya adalah bandongan, sorogan, hafalan, dan musyawarah.
Ruang kelas yang nyaman menjadi sarana utama pembelajaran pokok bagi para santri dalam proses belajar. Melalui perpustakaan pesantren, santri dapat dilatih ke arah pendidikan modern. Peran perpustakaan dalam memberikan bimbingan kepada para santri untuk giat membaca juga sangat menentukan adanya minat baca. Dengan koleksi yang lengkap, perpustakaan pesantren akan dapat memperkaya pengetahuan alam, pengetahuan para santri, menyuburkan daya tarik, dan membantu pengembangan bakat serta kegemaran para santri dalam proses belajar. Di pesantren ini juga terdapat pembelajaran ceramah agama. Selain pembelajaran tentang agama, santri juga dibekali ilmu kehidupan umat beragama sebagai bekal mereka hidup di tengah masyarakat nantinya. Santri juga dapat mengikuti berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler seperti hadroh, pramuka, bercocok tanam, dan budidaya ikan lele. Mata pelajaran agama salah satunya ialah Al-Quran Hadis, Fikih, SKI tentang sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab tentunya itu yang sangat menonjol. Dan ini menjadi landasan kurikulum bagi kami di Madrasah Pondok Pesantren Darul Hikmah. Yang pertama juga kami akan memberikan statement tentang masalah kegiatan formal di sekolah. Kami memakai kurikulum 2013 ialah dan bersama dengan Kurtilas menyesuaikan kegiatan jam belajar anak-anak yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Adapun yang kedua, dalam masalah metode pembelajaran itu kami mempunyai jadwal pertama pagi, siang, tidak sampai sore. Setelah itu maka ada kegiatan belajar pesantren ialah madrasah diniyah. Madrasah diniyah takmiliyah, dan itu anak-anak ada bahan pengajaran tentang kepesantrenan ialah tentang agama, baik fikih, bahasa Arab, kitab kuning, dan lain hal sebagainya. Menghafal Al-Quran merupakan suatu ibadah yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW dan berkembang hingga masa sekarang. Proses pelaksanaan menghafal Al-Quran yang dilakukan santri di pondok-pondok pesantren terdapat beberapa macam metode menghafal. Dari berbagai macam metode dalam menghafal Al-Quran tersebut, ternyata dapat mempermudah dan mempercepat bagi santri dalam menghafal. Salah satu dari kesulitan menghafal Al-Quran adalah karena ayat-ayat Al-Quran banyak jumlahnya dan banyak ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan baik dalam kata maupun dalam kalimat. Sholat berjamaah pasti menjadi kegiatan wajib di pondok pesantren. Tidak boleh ada santri yang bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, maupun sholat isya. Untuk itu, semua diwajibkan sholat secara berjamaah agar lebih bersemangat. Ketika azan dikumandangkan, para santri sudah harus ada di masjid dan bersiap untuk sholat berjamaah. Kegiatan sholat berjamaah dilanjutkan dengan tausiah singkat adalah hal yang mutlak dan harus diikuti semua santri. Hal ini dilakukan dengan tujuan membiasakan santri melakukan hal tersebut agar mereka bisa menjadi generasi yang memiliki akhlakul karimah. Setelah sholat, santri diwajibkan untuk ceramah singkat secara bergilir. Para santri maju ke depan untuk belajar berpidato ataupun ceramah. Tema yang dibawakan bisa tentang apa saja.
Satu dua kali para santri menyelipkan ayat Al-Quran atau hadis sebagai landasan bicaranya. Kegiatan ini berguna untuk melatih keberanian, kepercayaan diri, dan skill komunikasi para santri. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan zuhur berjamaah. Tak lupa pula salawat seiring salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ekskul Islami, hadroh, dan ceramah, dan MTQ, hafalan tahfiz Al-Quran, serta kaligrafi. Nah, itu kegiatan yang menonjol dan unggul di pondok pesantren. Adapun yang formal itu kita sudah menjuarai tingkat kabupaten, baik mulai dari kegiatan ekskul ialah pramuka dan olahraga-olahraga yang lainnya. Maka beberapa tahun kebelakang kemudian kemarin kita alhamdulillah sudah mengikuti KSM, kompetisi sains madrasah. Maka daripada itu sesuai dengan juknis dan juklat yang ada di aturan dari pemerintah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Selama saya menghafal Al-Quran di pondok ini, saya merasakan banyak sekali yang kesulitan yang saya dapat. Yang pertama, seperti makharijul huruf. Karena kalau misalnya makharijul huruf kita salah dalam membaca Al-Quran, maka itu salah arti. Jadi ketika makharijul huruf saya salah, maka saya harus mengulangnya, mempelajari lagi. Yang kedua, masalah tajwid. Tajwid dalam ilmu Al-Quran itu sangat penting. Bila salah tajwid, maka bacaan kita mungkin kurang bagus. Bisa kurang bagus, kurang baik, dan kurang enak dengar. Dan yang terakhir, tahsinul Al-Quran. Tahsinul adalah ilmu yang mempelajari tentang irama-irama dalam Al-Quran. Seperti jawabul jawab dan lain-lain. Perlombaan yang pernah saya ikuti adalah lomba antar kelurahan, lomba antar kecamatan, dan lomba antar kabupaten. Insya Allah, ketika saya tamat dari pondok pesantren ini, saya ingin mengabdi di pondok pesantren ini selama 3 tahun. Setelah itu, saya ingin melanjutkan ke pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Dan cita-cita saya terakhir, ingin menjadi seorang hafiz Quran dan polisi yang beriman kepada Allah. Ekskul yang saya senangi selama di pondok pesantren ini adalah pertanian. Karena dari pertanian saya bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara menanam yang benar dan yang baik. Karena ilmu tersebut sangat penting di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka. Kepramukaan adalah kegiatan ekstrakurikuler pendidikan pondok pesantren. Proses kegiatan pramuka sangat menarik diterapkan di lingkungan pondok pesantren. Menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan pramuka akan dilakukan di dalam lingkungan pondok pesantren yang memiliki lapangan dan taman yang cukup luas untuk membuat campground. Melalui kegiatan pramuka, santri akan dilatih dengan berbagai aktivitas seperti berkemah, melakukan aktivitas masak, mencuci, hingga membersihkan tendanya. Kegiatan tim yang dilakukan di dalam pramuka juga bisa meningkatkan rasa kepedulian santri, akan dilatih melalui berbagai kegiatan bakti sosial, serta diajarkan untuk saling membantu masyarakat lingkungan sekitar pondok pesantren yang kesusahan atau yang sedang sakit. Dengan begitu, santri akan lebih peduli dengan orang yang ada di sekitarnya dan tak segan untuk saling membantu. Mengikuti kegiatan pramuka juga dapat melatih jiwa kepemimpinan santri. Itu karena setiap anggota pramuka akan mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin regu. Mondok salah satu adalah keinginan saya waktu kecil. Tujuan saya mondok juga ingin membanggakan kedua orang tua, bisa mendoakan mereka di setiap saat, serta mencari berkah dunia maupun akhirat. Mata pelajaran yang saya senangi, mengaji dan menghafal Al-Quran. Cita-cita saya juga ingin menghafal Al-Quran 30 juz. Cita-cita saya ingin menjadi hafizah Al-Quran. Semoga cita-cita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sukanya bergaul dengan orang-orang soleha, mengaji dan beribadah. Ya, dukanya jauh dari orang tua. Kadang nangis sendiri, kadang malam-malam. Cara menghilangkan rasa rindu kepada orang tua ya berkomunikasi dengan teman. Hadroh adalah sebuah musik yang bernafaskan Islami, yaitu dengan melantunkan sholawat kepada Nabi diiringi dengan alat tabuhan dengan alat tertentu. Seni musik hadroh ini bertujuan untuk menggali potensi santri dan santrilah yang berbakat dalam seni musik. Menggali potensi santri dan santriah yang berbakat dalam seni musik untuk memiliki karya dalam seni musik setelah atau pada saat menempuh pendidikan yang dijalani. Sholawatan santri melalui latihan hadroh merupakan perwujudan penghormatan dan kecintaan masyarakat terhadap sosok Rasulullah Muhammad SAW yang terlihat kegiatan rutin latihan hadroh. Kegiatan sholawatan dan latihan hadroh merupakan pelestarian dan penghayatan pada hadis tentang keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW.